Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, mari kita buka pelajaran ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Siapa yang sudah membaca Al-Quran? Siapa yang belum? Baik. Kenapa Ibu harus tanyakan itu? Karena dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 6 pokok isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berisi tentang akidah. Yang kedua, Al-Quran berisi tentang ibadah dan muamalah. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang akhlak. Yang keempat, Al-Quran berisi tentang hukum. Yang kelima, Al-Quran berisi tentang kisah umat terdahulu. Dan yang keenam, Al-Quran berisi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, menginjak yang pertama kita akan membahas tentang Al-Quran berisi tentang akidah. Akidah sering kita dengar dengan istilah kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam amal perbuatan. Inti ajaran pokok akidah adalah tauhid. Apa itu tauhid? Meyakini akan keesaan Allah. Seorang mukmin maka wajib hukumnya untuk meyakini bahwa Allah itu esa. Maka seseorang yang tidak meyakini akan keesaan Allah, maka dia disebut dengan kafir. Dan orang yang meyakini bahwa adanya Tuhan selain Allah, maka dia disebut dengan musyrik. Baik, terkait dengan akidah, Allah telah memerintahkan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, Al-Quran berisi tentang ibadah dan muamalah. Ibadah menurut bahasa itu diambil dari kata-kata abadah, yang artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan muamalah adalah merupakan tindakan atau perbuatan. Muamalah merupakan hukum-hukum Allah yang mengatur tentang hubungan, tindakan, dan pergaulan antara sesama manusia. Sedangkan ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan kita yang ditimbulkan oleh perasaan yakin akan kebesaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, karena keyakinan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mutlak. Maka tidaklah salah ketika Allah mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya, sebagaimana difirmankan dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berikutnya adalah tentang akhlak. Akhlak sering kita dengar dengan istilah perangai, tingkah laku, tabiat, budi pekerti, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan dalam tingkah laku di kehidupan sehari-hari. Jadi bukanlah sikap yang dibuat-buat atau dipikirkan dulu,
Tetapi akhlak yang sesungguhnya adalah ketika seseorang melakukan sesuatu itu secara spontan. Itulah akhlak yang sesungguhnya. Maka akan timbul di situ apakah orang itu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, atau akhlak yang buruk. Iman seseorang bisa terlihat dari akhlaknya, dari sikapnya, dari tingkah lakunya. Oleh karena itu, Allah mengirim satu utusan agar mampu memberikan keteladanan yang baik buat seluruh umat manusia. Maka pertanyaannya adalah, adakah sosok manusia yang memiliki akhlak sempurna? Jawabannya adalah ya, ada. Siapa? Dia adalah Muhammad. Sebagaimana dalam ayatnya dikatakan, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Berikutnya adalah Al-Quran berisi tentang hukum. Hukum merupakan salah satu isi pokok dalam ajaran Al-Quran. Di dalamnya berisi tentang kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia, yang tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, bahagia, sejahtera, dan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum baik secara global yang kita sebut dengan istilah mujmal, atau secara terperinci yang kita sebut dengan istilah tafsir. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 105 dikatakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Berikutnya adalah Al-Quran berisi tentang sejarah kisah umat terdahulu. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah dan kisah-kisah umat pada masa lalu. Sejarah dan kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tapi lebih menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam, menjadi petunjuk untuk bisa menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Berikutnya adalah Al-Quran berisi tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang sangat potensial untuk dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi ilmu mengajarkan kepada umat manusia untuk bisa menjalani hidupnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu diisyaratkan untuk pertama kalinya diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Yang kemudian ada juga isyarat ilmu pengetahuan dalam surat Yunus ayat 101. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian materi kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan minggu mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.